Hai co-friends, pada soal ini diketahui sebanyak 400 ml larutan CH3COOH 0,05 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Menurut reaksi, CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONa ditambah H2O. Jika Ka asam asetat adalah 1 dikali 10 pangkat minus 5, pH larutan yang terbentuk adalah, untuk menghitung pH larutan, kita perlu mengetahui apa saja yang terdapat pada akhir reaksi. Untuk reaksi CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONa ditambah H2O, di sini kita akan menghitung dulu mol mula-mula dari CH3COOH dan NaOH. Mol dari CH3COOH sama dengan molaritas dikali volume, yaitu 0,05 dikali 400. Hasilnya adalah 20 milimol. Kemudian mol dari NaOH sama dengan molaritas dikali volume, yaitu 0,2 dikali 100. Hasilnya adalah 20 milimol. Di sini perbandingan CH3COOH dan NaOH adalah 1:1, maka jika mula-mula terdapat 20 milimol CH3COOH dan 20 milimol NaOH, maka pada saat reaksi, keduanya akan habis bereaksi, serta sesuai perbandingan koefisiennya, akan terbentuk CH3CONa ditambah H2O, masing-masing sebanyak 20 milimol. Kemudian, karena di akhir hanya terdapat CH3CONa ditambah H2O, di sini kita akan periksa apakah CH3CONa terhidrolisis atau tidak untuk menentukan sifat garamnya. Untuk CH3CONa, di sini kita akan periksa terhidrolisis atau tidak, di mana hidrolisis garam itu terjadi ketika kation atau anion dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. CH3CONa terion menjadi Na+ ditambah CH3CO-, di mana Na+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak terhidrolisis. Sedangkan CH3CO- berasal dari asam lemah CH3COOH sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi CH3CO- ditambah H2O berkeseimbangan dengan CH3COOH ditambah OH-. Di sini CH3CONa terhidrolisis parsial. Kemudian, selain terdapat CH3CONa juga terdapat air, di mana reaksi ionisasi air adalah H2O berkeseimbangan dengan H+ ditambah OH-. Di sini sifatnya akan basa, karena pada reaksi hidrolisis dihasilkan OH-. Sehingga konsentrasi OH-nya akan lebih besar daripada konsentrasi H+, sehingga sifatnya basa. Oleh karena itu, kita akan gunakan rumus hidrolisis untuk garam yang bersifat basa, di mana konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion yang mengalami hidrolisis. Jadi, untuk garam CH3CONa, kita dapat menghitung dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi CH3CO-, di mana konsentrasi CH3CO- bisa kita dapatkan dari reaksi ionisasi CH3CONa terion menjadi CH3CO- ditambah Na+, di mana mol dari CH3CONa-nya tadi adalah 20 milimol, kemudian di sini perbandingan koefisien antara CH3CONa dan CH3CO- adalah 1:1, maka sesuai perbandingan koefisiennya, mol dari CH3CO-nya adalah 20 milimol. Kemudian kita cari konsentrasinya, yang sama dengan mol dibagi volume, di mana molnya adalah 20 dan volume totalnya adalah 400 ditambah 100, maka konsentrasinya adalah 0,04 molar. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi CH3CO-, di mana Kw-nya 10 pangkat minus 14, kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5, dan konsentrasi CH3CO-nya 0,04,
Sehingga konsentrasi OH- adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5,5 molar. Kemudian kita akan cari pOH-nya, sama dengan minus log konsentrasi OH-, maka kita akan dapatkan pOH-nya adalah 5,5 dikurang log 2. pH-nya sama dengan pKw dikurangi pOH, jadi 14 dikurangi 5,5 dikurang log 2, sehingga pH-nya kita akan dapatkan 8,5 ditambah log 2. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Sampai jumpa di soal berikutnya.